tuliskan sejarah tentang Indonesia, katakan Indonesia gini ya. Tuliskan sejarah tentang Indonesia. Kita cari ide. Wah, dia pakai bahasa Inggris cuy. The Indonesian archipelago has been important trading blah 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 blah. Wah, banyak banget. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi AI ya, menggunakan OpenAI API gitu. Jadi si OpenAI ini memiliki API yang bisa kita gunakan. Nantinya dia akan merespons jawaban kita dan mereturnnya dari AI tersebut gitu ya. Langsung aja kita cek. Jadi di sini kalau kalian belum mempunyai akun OpenAI-nya gitu ya, silakan dibuat di openai.com. Nah, di sini kalian bisa membuat seperti saya gini ya, sebuah account. Nanti kalian bisa lihat di sini ada usage untuk API-nya sendiri. Di sini ada usage-nya dan ada free trial-nya gitu ya. Free trialnya itu berapa? Kita digratiskan itu $18 gitu. Di sini kita nggak bakal belajar sampai fine tune ini. Kita akan membuat sebuah software AI yang biasa aja gitu, nggak sampai yang kita latih gitu. Oke, langsung aja kita buka Visual Studio Code-nya. Sebentar, kita buat ini dulu ya, project baru gitu di dimanapun ya, folder gitu. Katakan contoh AI gitu ya. Contoh AI di sini kita akan membukanya dengan Visual Studio Code. Like always, oke? Di sini saya akan menginstal React seperti biasa. Create React App, Control backtick ya. Backtick itu ada di sebelah angka 1 kalian. Dan di sini akan membuat Create React App. Saya lihat dulu dokumentasinya biar enak. Create React App. Nah, ini ya, npx create react app gitu. Kita ambil ini lalu kita pastekan di sini. Ya, di sini adalah current folder ya. Jadinya langsung kita ganti titik aja seperti ini. Kita tunggu aja. Nah, kalau misalkan udah stop, gak ada loading lagi, ya berarti instalasinya udah selesai ya gitu ya. Jadi di sini saya akan menginstal Tailwind seperti biasa, Tailwind Daisy UI untuk stylenya dan juga lain-lainnya gitu ya. Kita pertama akan menginstal Tailwind. Jadi kita tulis Tailwind React. Kita klik yang paling atas ini ya. Lalu sebelumnya saya pernah ini ya menginstal Tailwind gitu, saya jelaskan gitu gunanya buat apa. Tapi di sini saya akan jelaskan singkat. Jadi ini adalah untuk menginstal Tailwindnya, npm install minde ini kita akan masukkan di sini ya. Nah, yang kedua ini adalah untuk mengenerate si Tailwind config.js-nya gitu ya, untuk mengelola Tailwindnya gitu. Gini terus. Nah, yang ketiga ini kita harus ini nih memasukkan ini ke Tailwind config.js-nya agar apa? Semua file yang formatnya tsx, js, jsx dan js ini akan bisa memakai Tailwind-nya gitu ya di dalam src. Kita masukkan di Tailwind config ini, kita masukkan kontennya di sini. Oke, kita rapikan. Dan yang keempat ya ini ya, keempat ini kita perlu memasukkan ini ke index.css-nya. Di sini ada index.css, ini saya ganti semua ya, Ctrl A Ctrl V. Nah, baru kita bisa mentes si Tailwind-nya, oke? Di sini saya ganti app.js-nya seperti ini. Di sini saya akan npm start untuk mencoba aplikasinya. Kalau sudah keluar hello world seperti ini, sudah digaris bawahi juga dan sudah bold juga ya, berarti Tailwind telah selesai diinstal di sini. Nah, hal yang kedua yang ingin kita lakukan adalah menginstal Daisy UI seperti biasa.
Daisy UI ini gunanya untuk apa? Jadi Daisy UI ini adalah komponen untuk Tailwind itu sendiri gitu. Bisa dilihat di dokumentasinya cara menggunakannya ya. Jadi kita install dulu npm i Daisy UI. Di sini saya akan men-stop dulu ini batch-nya dengan cara Ctrl C. Kita terminate, klik Y gitu ya. Ketik Y dan kita akan pastekan ini instalasi Daisy UI. Oke, jikalau sudah, kita perlu memasukkan require ini ya di Daisy UI-nya. Jadi plugin require Daisy UI ini kita perlu masukkan di Tailwind config-nya. Plugin sini kita ganti ya. Oke, jikalau sudah, kita npm start lagi. Kalau misalkan backgroundnya hitam, itu berarti Daisy UI sudah terinstall juga gitu. Nah, di sini backgroundnya sudah hitam ya. Berarti si Daisy UI-nya ini sudah berhasil diinstal gitu. Oke, yang kedua, saya akan memspesifikasikan si kontainernya ya, agar dia ada batas untuk si webnya gitu. Jadi ada kontainernya gitu ya. Jadi kontainer seperti ini, dan kita akan buat si ini center dan juga paddingnya 1 rem. Oke, sini saya kasih koma lagi. Nah, di sini ada error ya pastinya. Yap, container is not defined ya. Jadi kita harus define dulu si kontainernya. Itu contohnya di app.js. Katakan seperti ini ya, container. Oke. Nah, kita lihat lagi. Nah, sudah tidak error ya, udah aman. Dan dia juga ada batasnya nih si kontainernya. Oke. Nah, hal selanjutnya kita perlu menginstal beberapa dependensi lagi ya. Contohnya adalah npm i Axios untuk response API-nya gitu ya, tektokan API-nya. OpenAI itu sendiri ya. Jadi dia mempunyai library si OpenAI untuk si npm-nya ini, Node.js-nya, dan bisa kita install gitu ya. Ya harusnya ini doang sih ya, nggak ada lagi soalnya. Ya kita install ini ya. Nah, setelah kita install, kita perlu merapikan file-file kita gitu ya. Nah, di sini saya tidak memerlukan app.css, app.test ini juga akan saya hapus, logo ini juga akan saya hapus, report web vital ini nggak perlu, nggak apa-apa, setup testnya ini juga dihapus gitu ya. Nah, di sini pasti akan nongol error ya, yaitu sebentar, ini belum saya start ya. Oh ya, sorry, npm start dulu, dan kita akan lihat errornya itu apa gitu ya. Nah, di sini ada error ya, yaitu app.js ini. Di app.js ada error yaitu module not found dua-duanya, yaitu app.css dan logonya. Nah, karena kita sudah hapus tadi, jadi kita perlu menghapusnya juga, importnya gitu ya. Kita hapus seperti ini dan harusnya udah bener ya. Nah, udah bener, sip. Hal lain yang harus kita lakukan adalah membuat respons daripada OpenAI-nya gitu ya. Jadi kita membuat form, kita tulis di situ apa yang kita minta, dan si AI-nya akan balikin jawaban yang ingin kita dapatkan gitu ya. Sini saya akan rapikan dulu. Nah, kita akan membuat form. Jangan lupa ya untuk membuat ininya ya, importnya. Import yang perlu kita lakukan di sini adalah React ya, karena kita akan memakai useState hook dan useEffect ya, useState dan useEffect seperti ini. Hal lain yang perlu kita import adalah import Axios ya, karena Axiosnya ini gunanya untuk mengambil API-nya dari OpenAI-nya. Dan yang terakhir adalah import ini ya, OpenAI-nya gitu. Dua library yang kita butuhkan adalah configuration. Nah, kita enter ini, nah, configuration from OpenAI, dan juga ada OpenAI API-nya gitu, OpenAI API. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan membuat form ya. Katakan gini. Sini ada H1, ini H1-nya udah ada ya. H1 kita akan tuliskan pertanyaan untuk si AI, katakan gini ya. Ini kita ngasal aja dulu ya. Ini nggak usah underline. Dan kita akan memberikan si margin daripada H1 ini sekitar 8 mungkin. Tapi margin bottomnya itu 4 supaya ada space aja gitu, supaya lebih rapi ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, setelah ini kita perlu memasukkan si
formnya itu sendiri ya. Jadi kita perlu memasukkan input di sini, text input ini. Kita akan masukkan dulu, kita akan styling dulu lah, stylenya itu seperti apa gitu ya. Yang ini bagus. Nah, saya copy yang ini ya di Daisy UI-nya. Di sini ketika saya pastekan akan error. Jadi kita perlu membuat si React fragment ini ya, apa ya, bukan fragment ya, pokoknya empty div ini. Jadi gini, basicnya adalah si React ini pastinya hanya boleh memanggil satu komponen per filenya gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu kita membuat empty div ini gitu ya. Nah, di sini sudah ada ya promptnya. Nah, ini. Tetapi di sini dia promptnya ini ya semacam miring ya. Dia pemojok sendiri gitu. Untuk itu saya tidak ingin kontainernya berada di H1-nya saja, tetapi di semuanya gitu ya. Jadi di sini bisa kalau nggak gini, kita bisa menspesifikasikan empty div-nya ini, empty tag-nya ini sebagai kontainer itu sendiri ya, seperti ini. Nah, ini bisa nih. Nah, jadi, di sini sudah rapi ya. Jadi tuliskan pertanyaan untuk si AI, kita bisa ngetik di sini gitu ya. Tetapi saya ingin ininya full gitu ya, katakan. Jadi di sini jangan ada max width-nya kita hapus dan w-nya full aja gitu. Supaya lebih rapi begini aja ya. Nah, begini, tulis pertanyaan untuk si AI, oke? Nah, di sini saya juga akan menspesifikasikan style untuk ininya gitu ya. Saya nggak mau type here gitu. Jadi placeholdernya itu adalah sebuah contoh gini. Katakan apa itu hidup gini. Contohnya gitu. Nah, jadi si user itu tahu dia itu bakal nulis apa gitu nantinya. Jadi apa itu hidup contohnya. Dan juga saya akan mengklasifikasikan si width-nya ya, bukan width, marginnya ya. Jadi MY katakan 2 aja udah cukup ya, atas bawahnya. Nah, kalau misalkan sudah MY 2, kita di bawahnya akan mengeluarkan hasilnya gitu ya. Nah, jadi kita copy ini H1-nya di bawah sini. Ini akan saya perbesar dulu ya. Nah, H1-nya di sini kita akan kopas dan kita akan ganti ini menjadi H3, katakan contoh. Sini. Nah, ini juga ganti H3 ya, yang atas tulis pertanyaan untuk si AI-nya ini. Dan di sini akan kita ketik H1 sama class name-nya ya. Kita ketik aja class name text 3XL ya, fontnya itu bold. Dan yang ketiga itu harusnya udah ya, font bold ya, udah. Oke. MT 8, MB 4, margin top 8 dan margin bottomnya 4 gitu. Aplikasi AI Open AI gitu ya, katakan. Nah, contohnya gini, agar terlihat lebih enak aja. Di sini untuk H3-nya kita text XL aja. Nah, seperti ini, oke? Nah, baru nih di sini di bawahnya si aplikasi OpenAI-nya ini kita bisa menambahkan deskripsi. Kita bisa masukkan lipsum ya, biar lebih rapi aja. Nah, contohnya di sini satu ipsum ini kita ambil. Nah, balik lagi. Nah, ini terlalu panjang sih sebenarnya. Tapi di sini nanti akan ada sebuah deskripsi gitu ya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira gitu. Kayaknya H3-nya kita akan ganti ya. Mohon maaf. Ini dari tadi gonta-ganti H2 H3 ya. Kenapa gitu ya? Karena dari SEO-nya gitu lebih baik kalau misalkan H1 habis itu H2 gitu. Jadi nggak boleh langsung lompat ke H3 gitu ya. Ini kita ganti 2XL aja. Nah, ini lebih rapi ya dibanding tadi. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, di bawahnya ini kita akan menambahkan sebuah paragraf. Nantinya itu akan memunculkan si hasil dari AI-nya gitu ya. Katakan di sini hasil jawaban dari si AI ini udah bisa nih gini ya. Nah, kita masukkan MTP tag aja deh ya. Nah, seperti ini. Oke. Kita empty tag ini, nanti di dalam sini itu ada jawabannya gitu. Oke, nah yang hal lain yang harus kita lakukan adalah sebenarnya ini untuk stylenya sudah ya. Sekarang kita perlu
menggunakan OpenAI-nya itu sendiri gitu ya. Jadi caranya adalah kita buat dulu nih inputnya, yaitu const ya. Nah di sini udah ada answer, set answer-nya nih ya. Tapi di sini saya akan memakai bahasa Indonesia gitu ya. Jadi di sini saya akan memanggil ide dan di sini ada set ide. Nah, kita masukkan empty string gini. Karena nanti bentuknya akan string gitu ya. Kalau misalkan kita nggak masukkan apa-apa, jadi defaultnya itu adalah empty string gitu. Jadi nggak error gitu, nggak null gitu, oke? Nah di sini saya juga akan memasukkan idenya sudah ya. Berarti ada hasil idenya dari si OpenAI API-nya gitu ya. Hasil bentar. Ya, hasil dan set hasil aja udah bagus. Oke. Nanti akan ada loading. Kita tidak akan membuat loading itu dulu gitu ya. Setelah sudah membuat si useState ide dan hasilnya, kita perlu menspesifikasikan si konfigurasinya gitu ya. Nah, jadi config ini, nah si konfigurasi ini akan memanggil API key-nya ya. Nah, di sini kita kosongkan dulu API key-nya ya. Nah, jadi gini, idenya adalah si API key ini nantinya akan didapatkan dari si OpenAI-nya ini. Jadi ada di ini ya, API keys ini. Nanti kita akan generate baru ya. Dan akan menggunakan ini gitu ya. Nah, tetapi kita akan membuat fungsinya dulu. Jadi tidak sampai sini dulu ya. Jadi katakan gini, saya akan membuat fungsi namanya cari ide ya. Jadi kita akan ini jangan lupa asing ya. Asing, dan ini kita akan menangkap nanti eventnya itu apa. Nah, kita akan prevent default juga ya agar tidak mengulang. Kita akan memasukkan di sini sebuah text completion ya. Jadi si OpenAI ini memiliki banyak ekstensi gitu. Ada gambar, ada text completion, ada juga membuat kode dan lain sebagainya gitu ya. Banyak banget gitu. Tapi di sini kita akan membuat text completion aja. Jadi saya tulis const, katakan tulisan AI ya. Tulisan AI, kita akan membuat si tulisan AI ini. Dan kita akan membuat fungsinya dengan cara await OpenAI ya, OpenAI ini kita ini dot create completion. Nah, create completion. Nah, di sini kita bisa menspesifikasikan modelnya gitu. Jadi banyak modelnya juga si OpenAI ini. Model katakan di sini text DaVinci. Ini bisa dilihat dari dokumentasinya gitu ya. 002. Yang kedua adalah promptnya. Nah, promptnya ini kita ambil dari si ide. Ketika kita nanti akan memasukkan input ide ini, dia akan mengirim si ide ini ke OpenAI-nya gitu. Jadi semua prompt atau komen yang kita masukkan, dia itu bisa tahu gitu apa prompt kita karena sudah dikirim itu tadi. Oke? Nah, di sini ada temperatur. Yang saya baca ya, temperatur ini adalah tingkat faktanya gitu. Di sini saya akan memakai 0,5 gitu ya. Jadi tidak terlalu ngawur dan juga tidak terlalu mencari fakta gitu. Setelah temperaturnya sudah, kita akan memanggil max tokens-nya juga ya, atributnya. Di sini saya akan mencantumkan 1000 aja biar agak puas lihat jawabannya. Dan kita akan tutup fungsi ini gitu ya. Oh, kita belum menutup ini fungsinya ya. Nah, gini. Di sini ada tulisan OpenAI is not defined ya. Setelah kita menambahkan empty bracket ini ya, tadi ini tidak teliti. Kita akan mendefine const OpenAI-nya ini. Saya lupa. Jadi kita akan memasukkan config ini ya. Config yang di sini itu dimasukkan ke konstanta OpenAI-nya gitu. Untuk dipanggil sebuah OpenAI API yang baru gitu. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan ini OpenAI API ini. Jadi kita hanya perlu memakai yang ini gitu. Sebenarnya sama aja, mau yang ini juga boleh. Tetapi untuk ini aja ya, untuk mempersingkat aja, memperbagus gitu ya, memperapihkan gitu. Memperapihkan bahasa apa itu? Oke. Di sini sudah ya. Kalau misalkan untuk menambahkannya gitu. Oke. Nah, jadi si
inputnya ini akan saya bungkus dengan form. Nah, form on submit ide ini. Form submit berarti kita harus tutup dulu. Oh ya, kita kasih button. Lalu di sini ada formnya. Nah, begini. Jadi di dalam form ini ada si buttonnya juga gitu ya. Tapi kenapa buttonnya nggak keluar ini gitu ya? Kita refresh deh coba. Nah, ini baru keluar nih habis di refresh. Kita tulis cari ide. Cari ide gini ya. Nah, ini udah ada nih buttonnya dan ini udah ada apa itu hidupnya. Jadi si tulisan ini akan kita masukkan ke use state ini di yang hasilnya gitu ya, set hasilnya. Kenapa? Ya karena kita ingin melihat hasilnya dan disimpan gitu. Jadi si set hasil ini gunanya adalah untuk menyimpan hasilnya nanti gitu ya. Nah, untuk mengeluarkan hasilnya kita perlu memanggil si hasil ini di JSX-nya nanti gitu. Setelah selesai, kita perlu memasukkan si idenya ini, karena kita pengen si ide ini kita yang masukkan gitu ya di inputnya gitu. Nah, dicari ide ini gitu. Jadi kita perlu memasukkan atribut onChange. Nah, set ide target.value ini gitu ya. Maksudnya apa? Jadi ini adalah sebuah event. Ketika kita klik atau kita masukkan dan kita submit ini ya, on submit, dia akan memanggil si nya ini gitu. Nah, ini loh. Nah, gitu. Jadi eventnya itu kita tangkap, lalu kita gunakan si ini fungsi ini gitu, fungsi cari idenya gitu. Oke. Nah, untuk paragrafnya sendiri yang di bawah ini kita akan memasukkan si hasil idenya gitu. Sebentar. Nah, ya hasil idenya. Jadi hasil seperti ini. Nah, harusnya bisa ya. Nah, ini idenya udah kita panggil, cari idenya udah, oke. Sepertinya Axios tidak diperlukan. Saya lupa, jadi kita bisa uninstall ini gitu ya. npm uninstall Axios. Karena gini ya, ini masih pagi gitu. Saya ngantuk. Jadi mohon maaf. Nah, kita npm start lagi. Nah, kita akan coba ya di sini. Apa itu hidup? Katakan cari ide. Nah, kita akan tunggu sebentar ya. Kita akan lihat ininya, lognya. Nah, di sini belum bisa ya. Kenapa belum bisa? Karena kita belum memasukkan key-nya itu sendiri gitu. Saya lupa. Yang perlu kita install di sini adalah si .env, npm i.env. Gunanya apa? Gunanya untuk menyimpan environment variabelnya gitu. Supaya apa? Supaya lebih secure aja gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita masukkan ke GitHub di si .env-nya ini tidak perlu diupload gitu ya. Nah, contohnya saya akan contohkan gitu ya. Di sini kita akan generate new secret key, kita akan copy di sini ya, kita oke. Nah, kalau misalkan kita masukkan di sini, tentunya semua orang bisa melihat gitu. API key kita apa gitu ya. Maka dari itu kita perlu membuat file namanya itu adalah .env gitu. Jadi kita tulis ya .env seperti ini. Dan kita akan memasukkan key-nya itu di sini gitu. Jadi React app. Nah, kalau misalkan kita mau memakai React, kita harus memakai si prefix ini, React app baru apa gitu namanya. Katakan open AI gini ya. Nah, kita akan masukkan key-nya di sini gitu. Jadi, kalau misalkan kita ingin memanggil si key ini lagi, kita tidak perlu copy paste lagi nih. Yang hanya perlu kita lakukan adalah process.env.react app dan OpenAI tadi ya, OpenAI gini. Jadi, nah seperti ini, oke? Nah, React app OpenAI, sip, udah masuk. Kita coba lagi. Kalau masih nggak bisa berarti modar. Enggak. Maksudnya kalau misal nggak bisa kita akan bahas errornya lagi. Di sini kita akan konsol dulu ya untuk melihat apa itu hidup gini ya. Kita cari ide. Nah, di sini udah keluar ya. Hidup adalah proses menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Wadidaw. Kita coba contoh yang lain ya. Tuliskan sejarah tentang Indonesia, katakan Indonesia gini ya.
tuliskan sejarah tentang Indonesia. Kita cari ide. Wah, dia pakai bahasa Inggris cuy. The Indonesian archipelago has been important trading blah 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 blah. Wah, banyak banget. Oke, hal lain yang perlu kita improve di sini ya, kita bisa improve dengan menggunakan konstanta is loading. Jadi kita bisa menspesifikasikan bahwa kalau ini tuh masih loading loh. Kalau misalkan kita klik ini ya, katakan gini, tuliskan sejarah tentang Amerika gitu ya. Kita cari ide. Di sini kita nggak tahu kan kalau misalkan ini tuh lagi loading gitu ya. Jadi kita perlu menambahkan di sini. Nah, ini baru dia keluar kan. Tapi kita nggak tahu kalau dia itu lagi loading gitu sebenarnya kan. Di sini kita perlu tambahkan const. Nah, loading dan set loading gitu ya. Jadi kita use state-nya false karena ini adalah boolean gitu. Kalau misalkan dia lagi cari ide setelah i.prevent default ini ya. Jadi set loadingnya itu true. Jadi ketika dia pertama memanggil fungsinya, dia itu loadingnya itu bakal true gitu ya. Nah, kalau misalkan dia udah selesai simpan, kita set loadingnya itu false, udah nggak loading lagi. Nah, kalau misalkan untuk indikatornya, kita bisa memasukkan ini ke button gitu ya. Jadi disabled gitu namanya buttonnya. Nah, buttonnya itu di sini. Jadi buttonnya ini disablednya. Nah, disablednya ini kita masukkan si use state-nya tadi ya. Nah, si loading ini gitu, disabled sama dengan loading gitu. Jadi kayak gini sih harusnya ya. Nah, loading gini. Kita coba lagi ya. Tadi udah apa itu hidup, sekarang bagaimana caranya menjadi entrepreneur gini ya. Contohnya gitu kan, saya mau jadi entrepreneur gitu kan. Kita cari ide. Nah, di sini dia akan disable dulu nih. Nah, jika lo udah keluar jawabannya, dia akan balik lagi buttonnya, jadi nggak loading lagi gitu. Itu adalah salah satu cara ya untuk mendefinisikan si login itu gitu, sehingga si usernya itu nggak bisa spam kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu cara gitu. Nah, oke, di sini kita telah berhasil ya membuat dan mengintegrasikan OpenAI gitu secara singkat gitu ya. Mungkin tutorial ini terlalu singkat. Jadi mohon koreksinya. Kalau misalkan ada tutorial yang ingin saya bahas lagi, silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa di like. Kalau di subscribe lebih bagus. Ketiganya juga alhamdulillah gitu ya. Makin bagus lagi gitu. Oke. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi ke pertemuan selanjutnya.